Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan, di rumah masing-masing maksudnya begitu ya. Tetapi itu tidak mengurangi nilai ibadah kita, tidak mengurangi betapa Tuhan rindu untuk kita datang beribadah kepadanya. Mari saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita, tinggalkan yang mungkin akan dilakukan nanti. Mari kita fokuskan pemikiran kita untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji namanya. Saya undang saudara semuanya untuk berdoa. Kita akan mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, melewati Tuhan tahun-tahun yang sudah kami lalui. Kami semakin percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam masa-masa tergelap kami, masa-masa kami yang paling sulit. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau-lah Raja atas kehidupan kami Tuhan. Kau yang berdaulat. Kau sendiri Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau mengajarkan kami lewat firman-Mu. Untuk kami taat kepadamu. Untuk kami setia kepadamu. Untuk kami hanya berharap kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyongsong tahun ke depan ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan. Kami boleh semakin teguh, semakin percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami mampu membantu kami, mampu Tuhan membawa kami melewati segala kesukaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Ku
ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggal, ku agukan. Ini janji kami Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam sukaku. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Tuhan. Yesus Kau Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh Yesus, Raja di atas segala. Kita katakan Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Jesus, You are worthy of our praises. Sebab Kau layak Tuhan Tuhan. Go, go. Oh Raja di atas segala raja. Oh terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Tuhan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak ku agukan, sebab Kau layak ku agukan. Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agukan. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kita agungkan namanya, sembah Dia, Raja atas segala raja. La, 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 la.
sukacita hati kita saat kita tahu bahwa hidup kita sudah ada yang mengatur. Hidup kita sudah ditetapkan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita pujikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di pagi yang indah ini Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami Tuhan. Dan inilah yang kami butuhkan Tuhan, untuk kami boleh datang dalam ibadah ini Tuhan, untuk Bapa dalam surga mendapatkan satu kekuatan daripada Engkau menghadapi keadaan-keadaan yang ada di akhir zaman ini Tuhan. Dan terlebih Bapa dalam surga, di dalam perkara yang rohani Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah keadaan apapun juga kami menyadari Engkau punya rencana yang indah bagi kami di saat kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan urapi setiap kami dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Dan juga puji-pujian sudah dipersembahkan, biar semua itu berkenan di hadapan-Mu, mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berhadirat dimanapun sidang jemaat-Mu ada dan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami juga menyadari kalau masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam jalannya pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati dengan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu, perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Tuhan sudah melindungi kita, ya, Tuhan sudah menjaga dalam kehidupan kita ini. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami banyak hal, ya, di tahun yang lampau, ya, mungkin ada yang mengalami banyak hal yang mungkin kalau dirasakan sudah setia, sudah sungguh-sungguh, tapi kau masih menghadapi masalah-masalah yang ada. Apakah masalah yang sekarang juga sedang melanda di tengah-tengah dunia ini? Tapi mari saudara dikasihi Tuhan, kita tidak perlu kecil hati, sebab Tuhan punya rencana yang indah, ya, bagi umatnya. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah suasana atau di tengah-tengah celaka, tetapi Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi umatnya. Ya. Mari saya akan ajak kita melihat terlebih dahulu, yaitu ada dua hal dari rencana Allah. Ya. Yang pertama, ya, ada tahapan. Kalau kita melihat di dalam tabernakel, pola tabernakel, kita akan melihat dengan begitu jelas. Rencana Allah yang pertama itu terdiri dari tahap pertama, selamat. Itu rencana Allah yang pertama, ya. Terdiri dari tahap yang pertama, selamat. Kalau dalam tabernakel, dalam pintu gerbang, dan seterusnya korban bakaran, kolam pembasuhan dan sebagainya, ya. Kemudian yang tahap kedua itu hidup berkemenangan, ya.
hidup berkemenangan. Artinya kita hidup berkemenangan dan bisa tahan menghadapi segala apapun yang diizinkan terjadi. Itu masuk dalam fase kedua, tahap kedua, dalam yaitu masuk pintu kemah dan seterusnya, berarti ada di dalam ruang suci. Kemudian tahap berikutnya itu berarti kehidupan ini terus menang. Artinya terus menang, rohani ini terus meningkat sampai puncak kesempurnaan nanti. Pintu tirai terobek menjadi 2 sampai tabut perjanjian. Jadi inilah tahapan-tahapan kehidupan kita yang sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama yaitu untuk selamat. Ini tidak beda dengan anak-anak menjadi dewasa dalam kehidupannya. Demikian juga kita seperti anak-anak bertumbuh menjadi dewasa dan nanti akhirnya kita bisa menjadi mempelainya Kristus. Ya. Jadi kita harus berusaha dalam fase atau dalam tahap anak-anak secepatnya, sebab butuh banyak waktu untuk menjadi dewasa dan naik terus sampai sempurna. Coba kita bayangkan ya, katakanlah kita ya fase anak-anak itu boleh dari lahir sampai remaja atau katakan sampai 17 tahun lah kita anggap anak-anak. Setelah itu menjadi dewasa. Tapi untuk dewasa itu butuh waktu terus sampai bertumbuh menjadi dewasa nih. Ya, istilahnya ya jadi kakek nenek lah ya. Ya bandingannya bagaimana bandingannya? Antara anak-anak sampai dewasa itu 17 tahun terus ke atas terus bertumbuh sampai nanti. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan ya. Dan kemudian ya rencana Allah, segi rencana Allah yang kedua ya. Setelah tadi rencana Allah itu seperti anak-anak bertumbuh, maka kita harus bertumbuh tapi dalam rencananya Allah, bukan bertumbuh sesuai keinginan kita, tapi bertumbuh dalam rencana Allah. Apa rencana Allah? Yang pertama, rencana Allah bagi anak-anaknya itu selalu indah. Amin. Kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita mau bertumbuh, tentunya kita merindukan supaya itu pertumbuhan ya, menjadi indah. Sekalipun di tengah-tengah situasi atau di tengah-tengah katakan celaka. Ya. Jadi bertumbuh dalam rencana Allah. Yang pertama, rencana Allah bagi anaknya itu selalu indah. Ini sekalipun menghadapi apapun juga, atau dikatakan ya istilahnya ya kurang mengenakan ya, itu di tengah celaka. Ya. Nanti saudara membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-40 ya. 32 sampai ayat 40 saudara baca di rumah, tetapi saya akan mengajak membaca di dalam ayat 39. Ibrani 11 32 40 saudara baca di rumah, saya akan membacakan ayat 39 dan ayat 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara dikasih itu adalah Mazmur 73 ayat 1, Tuhan begitu baik. Dan kita juga tahu ya, dan mengerti kalau puji Tuhan, dia selalu baik, Tuhan baik. Ya, itu satu pujian. Tapi bagaimana di saat menghadapi dalam
Mazmur 73 ayat 10. Mazmur 73 ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 13 sampai ayat 15. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seadanya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya, kalau saudara membaca dalam kisah ini semua, begitu banyak penderitaan dari orang yang sudah percaya, orang yang sudah punya harapan pada Tuhan. Kenapa? Apakah saudara dikasihi Tuhan? Kalau Tuhan baik hati dan Tuhan adil, ya, Dia akan membuat hidup orang benar menjadi indah. Bahkan bisa tanpa air mata. Tapi kenyataannya, ya, banyak kehidupan yang sudah punya iman, punya pengharapan. Tetapi ya, kehidupan cukup pahit. Ya, sampai seperti Daud, sampai enggak tahan. Kenapa? Bukankah kalau Tuhan baik, Tuhan adil, Ia akan membuat hidup orang benar itu jadi indah. Bahkan tadi dikatakan bisa tanpa air mata. Tapi Daud menghadapi seperti tidak tahan. Kenapa? Tuhan izinkan itu terjadi. Sebab tujuan Tuhan bagi umatnya, saudara dikasihi Tuhan, bukan hidup yang indah dan enak dan senang hanya di dunia ini saja. Sekali lagi, ya, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan punya tujuan bagi umatnya bukan hidup yang indah, yang enak, yang senang saja di dalam dunia ini. Tapi senang dalam surga untuk kekal, itu tujuan Tuhan. Untuk apa sebenarnya senang dalam dunia ini? Yaitu sebentar. Berapa lama sih? Kalau kita lihat di zaman sekarang, 90, 100 hidup senang di dalam dunia, ya 100 tahun itu. Tapi celaka untuk selama-lamanya. Enggak masuk surga, masuk neraka. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26, Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, jadi inilah kalau kita melihat keadilan Tuhan. Bukan supaya kita hidup senang saja. Nanti kita akan lihat kehidupan-kehidupan yang ada dalam Alkitab. Yang juga ya, hidupnya ada penderitaan, ada senang dan sebagainya. Jadi tujuan Tuhan bukan ya untuk di dunia ini saja senang, happy dan semuanya. Katakan memiliki seluruh dunia, siapa memiliki seluruh dunia? Ya. Tetapi untuk kekal. Tetapi di dunia inilah kita diproses, diolah untuk ditumbuhkan hidup rohani kita. Ya. Kalau kita melihat yang barusan Natal lahir Yesus, membawa berkat yang besar, ya, itulah. Itu kerinduannya Tuhan. Ya. Ya. Nanti kita lihat soal penderitaan Yesus. Nah, ini saudara yang kita perlu perhatikan dalam dia datang ke dunia ini dalam tanda sengsara. Dari lahir sampai dia mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, bertumbuh dalam rencana ayat yang kedua, ya,
Allah ingin kita mengalami rencana Allah yang semakin besar. Kalau kita sudah lulus dari perkara kecil, Tuhan mau memberikan rencana Allah yang lebih besar. Terus semakin besar sampai bertumbuh sampai sempurna. Tapi kenyataannya semua itu tergantung pada masing-masing diri kita sendiri. Gak bisa nebeng-nebengan. Tergantung dari kita sendiri. Ini terutama pada saatnya, yaitu akhir zaman, penamatan Allah. Rencana Allah akan digenapkan. Yang percaya, yang mengerti, dan yang taat akan terus bertumbuh sampai pada puncak rencana Allah, yaitu menjadi sempurna. Sehingga rencana Allah dari semula untuk semua orang. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk semua orang. Yesus lahir dunia ini bukan untuk 1-2 orang. Untuk semua orang berdosa. Nah, mari kita akan lihat ya, kehidupan dalam Alkitab contohnya. Ini kita akan lihat nanti menjadi ya perhatian kita untuk perkara yang rohani. Kehidupan itu kan ada permulaan dan selanjutnya, ya. Jadi pertumbuhan juga dari permulaan sampai akhir nanti, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, kita melihat ada 2 bagian kehidupan orang-orang yang ada dalam Perjanjian Lama yang jelas permulaan dan akhir hidupnya itu berbeda. Ya, ini akan memberi pengertian rohani bagi kita. Ya. Saudara pasti sudah mengerti, di sekolah minggu juga sudah diajarkan soal Yusuf. Yusuf itu sangat menderita ya, selama 30 tahun. Baru sesudah itu ia naik ke istana dan mengalami hidup yang menyenangkan selama 80 tahun. 30 tahun menderita. Ya dimasukkan sumur, enggak disenangi, dimasukkan sumur, ya dijual dan sebagainya itu. Daud 30 tahun menderita dengan sangat dahsyat, tapi dia menjadi raja selama 40 tahun. Dia mengalami pengalaman yang naik turun. Tetapi kalau diambil rata-rata lebih baik daripada waktu sebelumnya ini. Itu Raja Daud permulaan menderita 30 tahun. Musa, ya, dia sejak di Sungai Nil dia ambil sampai ke istana, dipersiapkan selama 80 tahun, lalu melayani selama 40 tahun. Sangat indah. Meskipun banyak ujian, meskipun banyak pencobaan yang tidak mudah, tetapi di sini Musa lulus. Waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah, dia lulus kecuali satu atau sekali di air Meriba yang disuruh ngomong aja air keluar, tapi dia pukul dengan tongkat kembali ini. Dan Musa itu, saudara, sekalipun tidak masuk dalam Kanaan, ya, tapi Musa termasuk golongan yang sempurna. Karena di dalam Lukas 9 ayat 30-31, ya, Lukas 9 30-31, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan
dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Di sini kita melihat Musa itu termasuk golongan sempurna. Dia turun bersama Elia pada Yesus. Dan Yesus menguatkan. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Yakub umur 130 tahun baru dia datang ke Mesir. Dan hidup selama 17 tahun, hidup happy, hidup senang di Mesir, di Goshen, tanah Goshen, disiapkan di situ. Karena apa? Dia senang karena dia bisa hidup dengan Yusuf dan keluarga-keluarganya yang lain, anak-anaknya keluarga yang lain. Kenapa Yakub begitu lama menderita? Ya, begitu lama menderita. Ya, ini karena gara-gara Yakub itu ngambek. Tahu ya ngambek? Menuruti perasaan hatinya sebab Yusuf itu mati. Dia sedih, dia ngambek gitu. Ya. Dihibur nggak mau. Sehingga kurang lebih 23 tahun dari hidupnya menjadi hambar. Tawar hati, kosong, menderita sia-sia. Seandainya saat itu Yusuf tidak ngambek, ya, tetap hidup dengan iman kepada Allah seperti sebelumnya, maka di kurung waktu 23 tahun dari hidupnya tidak akan sia-sia. Tetapi dengan Tuhan, ya, dia akan pasti mengalami banyak hal yang indah. Sehingga rencana Tuhan dalam kurung waktu Yakub ngambek itu 23 tahun enggak dibatalkan. Enggak hilang begitu saja. Bahkan mungkin masa penderitaan bagi Yakub tidak sampai 23 tahun. Ini banyak kehidupan yang seperti itu, kehilangan dikasih sampai terus enggak terima, ngambek ya. Saudara dikasih Tuhan ya. Jadi jangan nuruti hati seperti Yakub tadi, kosong tawar ya. Jangan menuruti perasaan hati yang susah, yang sedih, menghadapi masalah-masalah, menghadapi situasi sampai seperti Yakub menghadapi kematian. Yusuf yang dikasih itu sampai berlarut-larut ya. Terus menerus berduka cita, terus menerus meratap. Ya. Tapi biar kita ya dengan iman kita bersuka cita dalam roh, sebab menang inilah cara hidup yang betul di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika kan dituliskan 1 Tesalonika 5:16 kan tuliskan bersukacitalah senantiasa. Ya, kalau di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 juga bersukacitalah senantiasa tapi di dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacita tapi di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya, Lazarus ya, seumur hidupnya menderita. Kita sudah beberapa saat lalu mempelajari tentang ini ya, Lazarus seumur hidupnya menderita. Dia hanya duduk di pintu gerbang tempatnya orang kaya. Kalau ada makanan dibuang ya dia ambil. Wah, penderitaan Lazarus seumur hidup dia menderita. Dan akhirnya dia mati. Mungkin mati ya kurang gizi dan lain sebagainya. Mungkin juga kesehatannya ya, kena bermacam-macam penyakit. Ya. Karena dikatakan anjing menjilat boroknya. Berarti ada sakit. Itu yang dihadapi Lazarus, penderitaan yang begitu lama. Bahkan dikatakan yaitu seumur hidup. Tapi di mana akhirnya
Lazarus setelah matinya juga mungkin asal dikubur aja di mana, enggak di tempat kuburan yang khusus, asal ditanam mungkin. Ini keadaan Lazarus. Tapi dia akhirnya di mana? Berada di pangkuan Abraham. Berarti selevel dengan Abraham ada di surga. Tapi orang kaya hidupnya lebih lama. Ya, waktu Lazarus mati orang kaya belum mati, hidup lebih lama dan tentunya sehat, gizinya kuat. Matinya dikubur, baik ditempatkan di tempat kuburan keluarga atau dan lain sebagainya. Ya, nah ini sudah dikasih Tuhan. Tapi orang kaya ini yang hidup dalam dunia ini ya, sehat, mungkin tadi dikatakan, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi akhirnya menderita untuk kekal lamanya. Di mana? Di neraka. Api terus menyala. Ya, saudara dikasih Tuhan. Demikian Yesus menderita sampai mati, ya, di atas seperti Lazarus tadi, tapi satu level sekarang. Itu rencana Allah. Itu rencana Allah yang indah bagi kita. Oh, masa orang di dunia ini seperti Lazarus terus, opo. Nanti kita lihat lebih jauh. Ya, kita lihat lebih jauh. Ya. Tapi ini masalahnya cukup ekstrim, ya. Sebab sama sekali Lazarus tidak mengalami yang enak-enak, ya kan? Menderita sekalian. Tapi di surga dia mengalami sukacita yang tiada terkatakan. Dia mulia setingkat dengan Abraham tadi. Selamanya. Bandingkan berapa kesenangan waktu di dunia, tapi masuk dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana penderitaan dalam dunia, tapi ada dalam kekekalan. Nah, kalau kita melihat Yesus, dia 30 tahun dipersiapkan. Lalu 3,5 tahun pelayanan. Kita lihat, ya, dari pertama dia lahir sampai dia diadili, sampai dia harus naik di atas kayu salib. Dia menderita terus sampai puncak disalib. Ya. Jadi boleh dikatakan sepanjang umur hidupnya Yesus penuh dengan tanda sengsara sejak lahir dari dalam kandungan ibunya. Tapi dia mau menanggung itu sampai dia sudah mahir, sudah biasa, ya, dalam sengsara ini. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 53, Yesaya 53 ayat yang ketiga, ya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu dia, saudara dikasih Tuhan. Ia hidup dalam jalan salib sampai puncaknya dia mati di atas kayu salib. Tapi setelah mati dia bangkit pada hari ketiga dalam kemuliaan, dan 40 hari lagi naik dia ke surga. Saudara dikasih Tuhan, ini satu hal yang sungguh-sungguh menjadi perhatian dalam kehidupan kita ini. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat juga, ya, ayat ke-8. Ya, ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Harus ini menjadi pikiran kita. Seperti Yesus masuk jalan salib,
penderitaan daging ini harus dirobek sampai daging terobek penuh. Itu satu perjuangan bagi kehidupan kita. Ya. Yesus kalau kita bandingkan dengan Lazarus tadi, jauh lebih berat penderitaannya. Sampai harus mati di atas kayu salib hanya untuk menanggung dosa umat manusia. Tapi sesudah bangkit, dia mengalami masa yang paling gilang gemilang. Dia sudah dalam tubuh mulia selama 40 hari di dalam dunia ini. Tapi kalau dibandingkan tadi, sepanjang umur hidupnya, ia menderita mati. Menderita sampai mati maksud saya. Menderita puncaknya mati di atas kayu salib. Tadi kembali kepada Yusuf. Kenapa Yusuf begitu lama bisa hidup tenang, bisa hidup indah di dunia? Sebab dia tahan di dalam menghadapi proses. Ya. Yusuf, ya, dia tahan dalam menghadapi proses yang begitu hebat. Selama 30 tahun dia menghadapi proses. Tanpa gugur. Artinya, ya, tanpa berbuat dosa, tidak bereaksi dosa. Ini dalam menghadapi masalah penderitaan, Yusuf tetap berpegang teguh, tidak bereaksi dosa, tidak jatuh di dalam dosa. Dia tetap hidup, menjaga kekudusan, dan aktif melakukan semua kehendak Tuhan, tentunya dalam pimpinan roh. Sehingga Tuhan menyertai dia. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia disertai Tuhan Immanuel. Tapi kita melihat di sini, ya, waktu dia menghadapi masalah, dia tidak gugur, ya, bahkan menderita sebagai budak sampai di rumah Potifar. Tuhan dapat menyertai Yusuf, ya, sebab dia tetap hidup suci. Tadi aktif melakukan semua kehendak roh. Contoh soalnya, dia di rumah Potifar, semua sudah diserahkan, dipercayakan pada Yusuf, kecuali istrinya. Yusuf tidak berani menjamah. Sekalipun pada waktu yang lalu sudah pernah diminta, dirayu. Tapi setelah Yusuf dipercaya seisi rumah, dia tidak berani ikut-ikut. Dia menjaga kesucian. Coba, aku sudah diberi percayaan. Istrinya juga dulu pernah merayu. Aku sekarang, ayo balik. Yusuf tidak. Dia tetap mempertahankan kekudusan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan ini. Ya. Juga dengan saudara-saudara kandungnya. Yang meskipun begitu jahat. Saudara kandungnya penuh iri hati. Saudara kandungnya penuh kebencian. Ya, ceritanya ini sudah tahu semua. Ya. Banyak iri hati dari saudaranya. Ya. Dan saudara kebencian terhadap Yusuf. Tapi Yusuf tidak membalas. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia saat saudara-saudara datang kepada Yusuf di Mesir, dia sesungguhnya bisa membunuh semua saudaranya. Dengan mudah, wong dia punya kuasa. Waktu saudaranya datang ke Mesir. Tapi justru Yusuf
saat itu memberkati, memelihara saudara kandungnya semuanya. Lengkap sekeluarga tadi. Inilah saudara, dia sudah ada di bawah. Ya. Dia tetap nerimo, dimasukkan suruh nerimo, tidak sampai harus dipenjara sampai dia berkuasa. Tapi dia tidak dendam. Oh gampang banget Yusuf. Mati ini semua. Mati. Tapi Yusuf tidak. Tetap. Dia sudah di atas. Tapi dia tetap menjaga kekudusannya. Dia menjaga kesuciannya. Dia tidak mau untuk membunuh saudara-saudaranya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Dia tidak bereaksi dosa. Sesudah diangkat dalam istana Firaun. Waktu enak-enaknya. Tapi dia tetap tidak berbuat dosa. Banyak kehidupan dalam dunia ini yang sudah naik ke atas. Bahkan neko-neko banyak berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Waktu penderitaan juga mungkin. Seperti itu. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberi kesempatan. Waktu kita diproses, naik tingkat, kita harus menjaga dalam hidup kekudusan. Ya. Yusuf di sini hidup begitu panjang dan enak secara jasmani, secara rohani. Sampai 80 tahun dia dalam situasi enak. Di sini kita melihat, kalau lihat kehidupan Yusuf. Yusuf sudah diproses habis-habisan, tapi dia tetap lurus. Karena apa Tuhan beserta? Karena apa Tuhan? Karena di saat dalam kondisi situasi apapun, dia tetap menjaga kekudusan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak bereaksi dosa itu. Tidak sombong. Kalau waktu itu Yusuf sombong, wah saudara-saudaranya gampang aja kan. Ya. Dia tidak dendam. Yusuf juga tidak gila hormat. Sehingga tidak ada celah untuk dosa ada padanya. Ya. Apa yang sampai tidak dan mungkin kalau dicatat tidak ada catatan sedikit pun tentang kesalahannya Yusuf. Di penjara juga. Ya, sampai di istana. Sebab itu Tuhan mengangkat Yusuf sangat tinggi. Tapi dia tahan. Dia tidak bereaksi dosa. Tidak timbul dosa. Justru kurung waktu 80 tahun itu dia sempat memelihara Yakub bapaknya dan turunannya, artinya turunan bapaknya. Ya saudara-saudara kandung tadi. Sehingga berkembang luar biasa menjadi satu bangsa yang besar. Betul? Di tanah Mesir itu mula Yakub atau Israel datang, hanya keluarga, tapi ini berkat Yusuf. Ya, bukan kekuatan karena dia berkuasa, tapi karena dia tetap menjaga kehidupannya, tidak bereaksi dosa saat di atas. Hanya Yusuf seorang diri yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan janji Allah kepada Abraham. Siapa lagi kalau enggak Yusuf? Israel masuk dalam Mesir. Berkembang menjadi banyak. Itu karena Yusuf. Seorang diri yang dipakai Allah untuk mewujudkan janji Allah kepada Abraham. Yaitu bahwa Tuhan akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Keturunan Abraham, Yakub, Israel. Menjadi bangsa yang besar itu. Inilah andil daripada Yusuf. Ya.
Sehingga janji Tuhan kepada Abraham terjadi. Satu bangsa yang besar. Ya. Yusuf sudah memulai dengan baik sampai terakhir berhasil menjadikan Israel satu bangsa yang besar. Sebab itu Tuhan bisa memberkati Yusuf secara jasmani dan secara rohani begitu luar biasa. Dari siapa Yusuf itu? Penderitaannya begitu. Ini yang perlu dipegang. Dalam masa penderitaan apapun kita, jangan bereaksi dosa. Ya, tetap kita jaga kekudusan. Kehendaknya Allah. Ya. Dia diberkati luar biasa. Ya. Sampai mungkin kalau dikatakan ya sudah ya kaya tanpa batas. Ya. Semua dipercaya kepada Yesus. Uang mungkin kalau sekarang bank mungkin di Sentralno situ ya. Dan juga yang lain-lain. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, semua ada dalam kuasa tangan Yusuf, tapi dia tetap tidak apa sih namanya orang itu ya. Enggak sembawa atau apa gitu ya. Tetap jaga. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Dia kuasai semua tanah-tanah di Mesir, dia kuasai. Ya. Dan sekitar sampai Kanaan berada di tangan Yusuf. Ini luar biasa. Orang Mesir sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Inilah satu contoh, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Yusuf, ya, Firaun menyerahkan semua kepada Yusuf. Ya. Tapi Yusuf itu tetap setia, tidak berdosa. Ya. Kalau kita bisa hidup seperti Yusuf, Tuhan juga akan mengangkat dan memberi kelimpahan, sebab Tuhan akhir zaman membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya dari perkara yang kecil dan tetap suci. Saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk bisa menyelesaikan rencana Allah bagi kehidupan kita. Ya. Rencana Allah, karena melihat Yusuf itu diberi kepercayaan begitu, tapi tidak bereaksi dosa. Rencana yang begitu besar diserahkan pada Yusuf seorang diri. Demikian juga rencana penamatan Allah pada akhir zaman itu diserahkan kepada gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang berkenan pada Tuhan yang seperti Yusuf. Inilah orang yang tetap seperti hidup suci dan disertai Tuhan dalam keadaan sengsara, juga menghadapi celaka saya katakan dengan keadaan yang ada ini. Tapi juga pada waktu Yusuf diangkat sampai tinggi dan mulia, tetap tidak jatuh terperosok ke dalam dosa, tetapi penuh dengan kasih, saling mengampuni tadi. Yusuf itu mengampuni perkara yang kecil. Karena apa dikatakan bahwa kalau tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Jadi berarti tetap dalam dosa. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, saudara dikasihi Tuhan. Ini satu pergumulan bagi kita. Ya, dan ini terus ya harus masuk dalam proses perbaikan daging. Ya. Yusuf yang juga saudara, dia seorang laki-laki berkuasa, ya, punya anak 2, tapi istrinya berapa? Hanya 1. Amin. Oh, dia berkuasa mau 1000 istri, cari
Uang dia berkuasa kok. Tapi di sini dia seorang laki-laki ada dalam kedudukan yang tinggi dan punya kuasa. Dia punya anak laki-laki, dia punya 2 anak. Istrinya hanya 1. Ini saudara dikasih Tuhan. Inilah yang buat kita belajar. Kehidupan di akhir zaman. Banyak hal yang sedang dialami kita. Di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana bagi gereja Tuhan. Orang-orang yang bisa dipercaya. Mari kita berkumpul belajar. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat semua di saat ini. Bagaimana kehidupan di tengah dunia ini. Itu ada dalam rencana yang Allah yang indah. Bagi kehidupan umatnya. Yang mau seperti Yusuf. Ia akan dipakai oleh Tuhan. Selain tidak punya istri lain, juga dia tidak punya. Wah, mumpung di istana nih, ya dulu istrinya Potifar kan mau ngerayu aku kan. Wah, Yusuf tetap nggak mau. Tidak ingat itu semua, saudara dikasih Tuhan. Inilah, ya. Untuk itu pada akhir zaman ini. Untuk menyempurnakan gerejanya. Ingat, tidak dikerjakan langsung oleh Tuhan atau malaikat. Tapi lewat kita orang-orang yang bisa lulus dalam ujian. Dan tetap tahan hidup suci. Ya, akan diangkat tinggi. Ya, inilah kehidupan nanti. Yang masuk dalam proses seperti Yusuf itu. Ya. Disertai oleh karena Yusuf masuk proses dan lulus. Ini orang bisa dipercaya baik dalam perkara jasmani dan juga rohani, dalam hal yang kecil ataupun besar. Dalam situasi atau dalam keadaan celaka atau dalam keadaan untung. Dan jumlah dan tingkat yang kecil atau besar tetap taat, tetap hidup berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kehidupan gereja Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Bahkan Yusuf begitu indah. Sampai mungkin sekali ia termasuk orang-orang yang dibangkitkan pada waktu Yesus dibangkit. Dalam Mazmur 27 ayat 5 Mazmur 27 ayat yang ke-52 nanti saudara baca. Itu kita bisa melihat. Saudara Matius bukan Mazmur. Matius pasal 27 ayat 52. Ya. Jadi inilah ya kehidupan atau orang-orang dalam kehidupan di dalam perjanjian lama. Ya. Kemungkinan ini besar sebab ya mendapat pesan dari Tuhan yang tidak mungkin dari dirinya sendiri. Ya. Ibrani 11 ayat 22. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi Yusuf berpesan pada Israel bahwa Israel akan dilawat Tuhan dan semuanya, yaitu satu bangsa, bukan satu keluarga, akan kembali ke negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Allah pada Abraham. Di sini Yusuf justru dipakai Tuhan untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janjinya Tuhan, dan Yusuf yang melakukan atas pimpin. Oleh karena apa? Dia dalam keadaan di bawah, di atas dia tetap ya menjaga ya tidak sampai jatuh di dalam, maka itu dipakai oleh demikian juga gereja Tuhan. Mari
Kita belajar bersama. Kita masih dalam perjuangan kita ini. Dan setelah itu, ya, Musa dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Kanaan, ya, negeri perjanjian Tuhan bagi Abraham. Ya. Waktu itu Yusuf minta Israel bersumpah, yaitu kalau mereka kembali ke negeri perjanjian atau mereka harus membawa tulang-tulangnya dan dikubur di Kanaan. Jadi kalau seperti Yusuf dia, ya, dari orang yang sudah masuk subur penderitaan, semua kita tahu sampai di puncak, tapi dia tetap bertahan, tidak jatuh di dalam dosa. Dia diberkati luar biasa sampai semua, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa Israel, bangsa yang besar yang dijanjikan oleh Abraham tadi. Dan dia juga, ya, menyuruh Israel sudah besar untuk dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Buktinya dia katakan, tulang-tulangku digowo ya. Kalau pergi ke Mesir sampai di Kanaan, kubur tulangku di Kanaan, tidak dikubur di Mesir. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, nah ini juga, ya, Tuhan akan memakai kehidupan, ya, untuk menggenapkan rencananya. Ya, Yusuf begitu indah, ya, sampai mungkin sekali ya termasuk orang yang bangkit tadi bersama dengan Yesus. Ya, inilah orang sempurna seperti Yesus. Itulah Yusuf ini. Ya, saudara, sampai Musa juga dipakai membawa bangsa yang besar itu. Ya. Di dalam Matius, di dalam Injil Matius 27 ayat 52 tadi, ya. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, itu mungkin salah satu di saat Yesus juga mati dan bangkit, termasuk orang-orang kudus, yaitu termasuk Yusuf dibangkitkan itu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, inilah satu kehidupan, ya, yang perlu bagi kehidupan kita di akhir zaman untuk menyelesaikan, yaitu rencana Allah. Kita sudah ada di akhir zaman, menjelang dia datang ke kedua. Nah, saudara dikasih Tuhan, bukan saja seperti Yusuf, ya, membawa ke tanah perjanjian Kanaan, ya Kanaan samawi surga. Bagi kita juga nanti dipakai oleh Tuhan dalam situasi-situasi ini untuk menjelang penamatan dari rencana Allah ini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi waktu diangkat Tuhan makin tinggi, saudara dikasih Tuhan, kita harus hati-hati. Tapi beda dengan Salomo. Meskipun Salomo tahu firman Tuhan, tapi Salomo tetap menuruti daging. Ya. Kena tipu muslihat dari iblis. Waktu dia diangkat oleh Tuhan makin tinggi, dia jatuh. Justru waktu Salomo berkelimpahan jasmani dan rohani, dia jatuh. Berbuat dosa yang keji-keji. Hidupnya jadi rusak. Dan Tuhan marah kepada Salomo. Ini satu contoh. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Ya, nanti saudara baca semua sampai ayat 9. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 9. Ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan dirinya. Ini perbedaan Yusuf dengan Salomo. Salomo yang harusnya sudah juga diberikan kuasa, tetapi dia jatuh dalam dosa, habis. Saudara dikasih Tuhan, ya, Saul yang baru, ya, menjadi raja 2 tahun, sudah keluar dari jalannya Tuhan, memakai akalnya, memakai kekuatannya sendiri untuk membangun kekuatan angkatan perangnya, memakai siasat-siasatnya, siasat perang dan lain sebagainya. Yes. Sesungguhnya ya, Tuhan hendak menetapkan tahtanya untuk selama, tapi dibatalin sebab Saul tidak taat, sehingga kesempatan itu hilang. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Baru diangkat sudah nggak tahan, timbul dalam dosa. Ya. Saudara dikasih Tuhan, sampai ya, Daud itu belum terbukti kesalahannya, ya, tapi dipikir sudah berbuat salah, berbuat jahat. Sampai Saul sudah berprasangka seperti itu. Padahal Daud nggak berbuat jahat, nggak berbuat apa salah, tapi dia sudah punya prasangka jahat. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, itu menjadikan kesalahan bagi Saul. Ya. Berapa kali Saul sudah mau membunuh Daud? Mungkin sampai 10 kali. Tetapi Daud kesempatan 2 kali membunuh Saul. Dia tidak pergunakan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah diproses dan terus menerus lulus, maka naik tingkat kan. Sehingga ujian waktu semakin lama semakin berat. Sehingga tingkatannya makin lama makin tinggi. Tapi tetap lulus. Amin. Saudara dari TK masuk SD lulus. Masuk SMP, lebih berat lagi pelajarannya. Lulus sampai SMA lebih berat lagi. Sampai lulus SMA, sampai masuk perguruan tinggi, semakin berat lagi. Tapi lulus nanti. Demikian juga tidak beda dengan kehidupan kita. Ya. Ujiannya itu, baik dalam penderitaan, tidak berbuat dosa. Seperti Yusuf. Sampai naik tingkat, ya, juga tetap. Sampai diberi kedudukan paling tinggi, tetap bertahan. Tidak jatuh dalam dosa. Sehingga nanti gereja Tuhan kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, untuk membawa bangsa yang besar dalam dunia ini. Ya. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk segelintir manusia. Tapi untuk seluruh umat manusia. Itu rencana Allah. Bagaimana kegenapan rencana Allah itu bisa terjadi. Bagaimana Israel menjadi bangsa yang besar. Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar keturunanmu. Bagaimana? Ya Yusuf. Ini saudara dikasih. Bagaimana janji Tuhan kepada Abraham bisa kembali Israel ke tanah Kanaan. Sudah jadi bangsa besar. Dibawa kembali ke tanah Kanaan. Yusuf. Ya. Sehingga saudara dikasih Tuhan. Musa dipakai sampai juga membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan harus bersumpah tadi yang membawa tulang-tulangku. Kalau aku mati tulang-tulangku harus bawa juga ke tanah Kanaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu saudara, kalau kita cinta firman Tuhan,
Nah ini kunci. Kalau kita cinta firman Tuhan seperti Daud dan juga taat, itu akan menjadi landasan atau menjadi fondasi yang kuat dan tahan dalam proses. Proses sama dengan kita sedang diolah. Justru jadi indah di hadapan Tuhan. Orang yang tekun dalam proses dan lulus akan tahan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang-orang ini yang tahan di proses habisan tapi lulus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu mari kita juga melihat bahwa firman menjadi daging itu adalah Yesus sendiri. Yang dalam penderitaannya tapi taat sampai mati. Dia menyempurnakan rencana Allah di dalam dirinya, berarti di dalam pribadinya yang adalah firman pengajaran yang benar. Sebab itu perhatikan firman Tuhan dan tekun dalam doa. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu oleh karena dibenarkan oleh firman Tuhan. Sampai ujian terakhir, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, itu akan bisa lolos. Kuat. Untuk itu ya kita mau untuk tekun sekalipun ibadah ini masih secara online Tuhan. Tapi kita mau tekun di dalam ibadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh diproses. Untuk itu satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan mencari perkara yang tinggi. Ya. Jangan mencari perkara yang tinggi. Yeremia 45 ayat 5. Yeremia 45 ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat 16b, Roma 12 ayat 16b, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, saudara dikasihan, ya. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 6, pelayan siap. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini ya saudara dikasih Tuhan. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ya, kita lewat firman Tuhan yang kita butuhkan, kita akan masuk di dalam proses ya. Untuk itu jangan sampai kita mempunyai ya kelemahan di akhir jalan menghadapi segala malapetaka, karena rencana Allah indah bagi kita. Siapapun kita ya, kalau diizinkan Tuhan berada seperti Yusuf, mulai dari dalam rumah tangga, keluarga, dan seterusnya mengalami banyak hal, tapi Yusuf tetap berpegang dan tidak mau jatuh di dalam dosa. Sampai nanti dia diangkat, ya, masuk dalam penjara, diangkat dalam istana ini. Ini satu hal luar biasa dan contoh yang benar-benar ya, untuk kita perhatikan. Yusuf akhirnya dipakai oleh Tuhan, itu membawa Israel ya kembali ke Kanaan. Ya, itu di situ
Yusuf punya peran. Musa membawa Israel ke tanah Mesir. Saudara dikasih Tuhan, biarlah hal ini bisa untuk kehidupan kita, supaya kita juga nanti dipakai oleh Tuhan. Ya, gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan. Amin. Untuk bisa menyelesaikan rencana Allah yang indah bagi kita. Tuhan memberkati kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, mari saya undang sidang Jumat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam pujian dan juga kita akan masuk di dalam doa. Dari atas ke bawah, sekalipun dalam lembah, dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku atasku, amin, haleluya. Majikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Mari kita puji Yesus dari hati, seperti Yusuf, dia di dalam keadaan ya, ada badai topan datang menerpa, amin. Ya, katakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, majikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Kembali dari atas kita, dari atas kembali. Apapun yang sedang kita alami saat ini, seperti Yusuf masuk penjara, semua tidak dilakukan dengan jalan dalam dosa, tapi tetap bertahan. Ada badai topan datang menerpa, apapun terjadi, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sekalipun berkat yang dilimpahkan, juga tetap menjaga hidup dalam rencana Tuhan yang ini. Ya katakan kembali, aku percaya, haleluya.
apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang justru dipakai oleh Tuhan, dipercaya, tapi namun ada yang jatuh. Tapi kita melihat figur daripada Yusuf. Demikian juga kita rindu untuk dipakai untuk menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah kami gereja Tuhan bisa sungguh-sungguh Tuhan berdampak Tuhan. Oh, kalau kita melihat haleluya juga Ayub, haleluya, dia orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya Tuhan. Tapi dia diizinkan untuk mengalami penderitaan ujian yang begitu sangat berat. Tetapi dia juga lulus. Setelah dia mengaku semua bahwa dia tidak punya daya apa sebagai yaitu debu tanah, maka semua akan dipulihkan masuk dalam rencana Allah. Demikianlah kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau bawa kehidupan masuk dalam rencana yang indah. Dan kita mau terus belajar dari firman Tuhan yang merupakan pribadi Dia yang mengajarkan kepada kita sendiri lewat firman dan urapan. Sehingga kita bisa meningkat Tuhan. Tetapi peningkatan harus disertai dengan kehidupan yang tidak akan jatuh di dalam dosa. Tetap menjaga kesucian. Itulah pertumbuhan rohani sampai mencapai sempurna. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian kembali kepada kami bahwa kami hidup dalam dunia hanya sementara, ada batas waktu. Tetapi Engkau mengingatkan supaya di dalam waktu itu kita, sekalipun hidup dalam keberkatan dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Lewat firman dalam urapan Engkau terus mengajarkan kepada kami Tuhan. Itulah syukur kami kepadamu Tuhan. Sehingga benar-benar kami, gereja-Mu akan dipakai Tuhan. Dan Bapa dalam surga sungguh-sungguh berkenan di hadapan dan berdampak di tengah-tengah kehidupan, baik di lingkungan keluarga seperti Yusuf. Dia tidak mendendam. Engkau ajarkan kepada kami itu. Tapi mari urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Demikian juga dalam menghadapi kelimpahan Tuhan. Engkau juga akan menolong sehingga kuasa firman urapan tetap menjaga kehidupan ini supaya tidak jatuh di dalam dosa. Mari kami menyerahkan keberadaan kami sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh benar kami boleh dipakai dan masuk dalam rencana Allah menjelang akhir rencana-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Di dalam situasi dunia saat ini, oleh karena dampak pandemi COVID-19 Tuhan, biar kekuatan itu juga datang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu juga punya kekuatan dan tidak jatuh dalam dosa. Sehingga berdampak bagi yang lain Tuhan. Ada kekuatan bagi kehidupan mereka untuk masuk dalam rencana. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bukan bagi sementara orang, tapi rencana-Mu akan indah
indah bagi semua kehidupan Tuhan. Itulah yang Engkau rencanakan. Tapi biarlah sekali lagi pakai kehidupan kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, orang-orang percaya untuk kami boleh berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan menyertai seluruh sidang jemaat mulai dari dalam hidup nikah Tuhan, sampai pun di dalam pengembalaan dan apa yang sedang mereka alami di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang akan melihat dan Engkau yang akan terus mendorong untuk mereka bisa tetap menjaga di dalam kekudusan Tuhan, tidak memakai cara-cara sendiri yang akan jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Engkau pakai pelayan-pelayan-Mu yang ada untuk terus melayani Tuhan bagi ibadah-ibadah yang ada, sehingga ibadah-ibadah ini juga boleh dirasakan di seluruh sidang jemaat-Mu. Hadirat-Mu juga ada di antara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bagi yang sakit Engkau sudah jamah, Engkau pulihkan kesehatannya, Engkau sembuhkan, kami bersyukur Tuhan. Dan bagi yang masih menderita sakit, Engkau juga akan tolong mereka, supaya mereka dalam penderitaan ini juga tetap berdekat dan mengingat kepadamu dan berdoa dalam roh dan kebenaran, sehingga mereka juga boleh dipulihkan, dilepaskan dari segala sakit penyakit atau penderitaan apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur semua ini, dan biarlah Engkau sertai kami sidang jemaat di mana berada untuk tetap setia dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, sekalipun secara online Tuhan. Terima kasih, pakai Bapa segala hikmat daripada Engkau untuk dalam pemberitaan mengatur semua ini, supaya COVID-19 ini bisa menurun Tuhan, supaya kami semua boleh taat Tuhan, sehingga mengikuti apa yang harus kita lakukan, sehingga penularan itu tidak berkelanjutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni mungkin mereka Bapa dalam surga yang sengaja berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Engkau ampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan bawa kami sekali lagi untuk bisa tekun dalam ibadah-ibadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengolah kami, memproses kami di hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu Tuhan, menjelang penamatan daripada rencana-Mu. Terima kasih Bapa, makasih. Sekarang berkati setiap pelayan-Mu malam hari ini, juga pelayan-pelayan yang lain, juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.